Selamat pagi, Lut. Pagi juga, Banyu. Ya, harus nyapa teman-temannya juga ya. Supaya nggak tipe aja misalkan. Oke. Kita akan mulai ya. Gimana semua kabarnya hari ini, sayang? Sehat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, sehat semua ya. Puji Tuhan. Sehat. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau semuanya sehat. Kalau gitu kita mau mulai pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Adakah yang mau memimpin kita dalam doa? Garneta. Oke, silahkan Garneta. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertemu dengan teacher. Dan pagi hari ini kami akan belajar Tuhan dan berikan hikmat dan kepandaian. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Garneta. Ya, hari ini kita akan kembali mereview ya. Mereview itu berarti mengulang kembali, membuka kembali, melihat kembali. Pelajaran yang sudah kita pelajari dalam 1 minggu ini ya. Dari Senin sampai hari ini, yaitu tema 2, subtema 3. Kita akan mulai dari mumpung masih pagi ya, mungkin mau tes perkalian dulu deh. Mumpung masih pagi, jadi masih fresh. Kalau udah siang nanti kalian sudah malas menghafal ini ya. Oh, sudah banyak angkat tangan. Sebentar. Oke. Kita mau menghafalkan perkalian dulu seperti biasa ya. Siapa yang bersedia duluan ini? Tunggu, turun dulu tangannya semua, turun dulu. Jadi hitung ya, turun. Oh, Jojo. Oke, gini Jojo tadi angkat tangan duluan ya. Kita beri kesempatan buat Jojo dulu. Silahkan Jojo mau menghafal perkalian berapa? 1 kali 3 sama 3. Oh, oke. Lanjut. 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 3 sama dengan 15. 6 kali 3 sama dengan 16. 18. 7 kali 3 sama dengan 17. 21. 8 kali 3 sama dengan 24. 9 kali 3 sama dengan 27. 10 kali 3 sama dengan 30. Jojo sudah sampai 3 ya. Terima kasih Jojo, hebat. Oke. Sekarang siapa lagi mau mencoba perkalian? Kita lihat dulu ya. Siapa yang duluan? Oh, Banyu duluan ini. Banyu raise hand duluan. Silahkan Banyu mau menghafal perkalian berapa? Teacher. Ya. Perkalian hafal
menghafal perkaliannya itu ada 2 materi sama pakai 6 kali 1 6 kali 2 12 6 kali 3 18 6 kali 4 24 6 kali 5 30 6 kali 6 36 6 kali 7 6 kali 7 42 6 kali 8 48 6 kali 9 54 6 kali 10 60. Wah. Sampai 6. Udah hafal ya? Sampai 6 ya? Good job, Banyu. Sampai 6 ya. 6 kali 10, 60 sudah bisa hafal. Oke, terima kasih ya, Banyu. Siapa lagi? Aku tidak. Bentar, lihat dulu siapa yang raise hand duluan. Oh iya, Aku. Garneta raise hand duluan. Silakan Garneta dulu ya, setelah itu baru Ruth. Mau hafal sampai perkalian 4, teacher. Oke, silahkan. 4 kali 1 4 4 kali 2 8 4 kali 3 12 4 kali 4 16 4 kali 15 4 kali 5 20 4 kali 6 24 4 kali 7 28 4 kali 8 32 4 kali 9 36 4 kali 10 40. Wah, hebat. Good job, Garneta. Mantap, bisa sampai 4. Terima kasih ya. Nanti boleh dilanjutkan lagi. Diulang lagi yang kemarin-kemarin yang 1, 2, 3 juga supaya nggak lupa ya. Nanti hafal yang 4, yang lainnya lupa. Jadi diulang juga ya. Kalau misalkan kita seperti ini, kalian mau teacher, aku mau dari 1 sampai 4, ya nggak apa-apa juga. Jadi pokoknya sesuai dengan yang kalian hafal. Oke, terima kasih Garneta. Ruth selanjutnya ya. Bentar Banyu ya. Ruth dulu, Ruth. Silakan Ruth. Open mic dulu. Ruth mau hafal kalian berapa? Hafal perkalian 2 aja soalnya aku belum hafal. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. 2. 2 kali 1 2 kali 2 4 2 kali 3 6 2 kali 4 8 2 kali 5 10 2 kali 6 12 ya. Ya, betul. 2 kali 7 18 2 kali 8 16 Ya, 2 betul. kali 10 20 9. 2 kali 9 dulu. 2 kali 9 berapa? 2 kali 9 8. 18 2 kali 10 20. Wah, good. Oke, Ruth. Good. Ya, perkalian 2-nya. Nanti bisa pelan-pelan ke perkalian 3 ya, Ruth ya. Pelan-pelan dihafalkan tiap hari, nanti lama-lama hafal. Oke, tadi Banyu angkat tangan, kenapa Banyu? Teacher boleh 2 kali perkaliannya. Boleh, Banyu mau hafalkan apa sekarang? 5.
5 teacher. 5, boleh. Jadi kalau misalkan kalian mau, jadi aku mau 2, 5 sama 6, atau 2 sama 3, atau dari 1 boleh. Ya, silakan Banyu. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. 5 kali 7, 35. 5 kali 8, 5 kali 8, 40. 5 kali 9, 45. 5 kali 10, 50. Wah, hebat ya. Hebat, Banyu. Good, terima kasih Banyu sudah hafal ini 5 sama 6 ya, sampai perkalian 6 berarti. Tapi 5-nya diulang supaya nggak lupa. Betul. Terima kasih ya, semuanya hebat. Good. Besok kita hafalkan lagi ya. Oke, sekarang kita akan mengulang materi kita di pekan ini ya, supaya kalian nggak lupa. Nanti kita ulangan, kalian lupa materinya apa. Nah, materi kita bahasa Indonesia tentang mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Jadi mau tanya sekarang ya, kita tebak-tebakan aja. Kalau kita mencari informasi dari sebuah teks, bisa dengan cara bagaimana? Banyu, silakan. Melihat gambar atau membaca informasi. Melihat gambar atau membaca informasi. Dengan melihat gambar atau membaca informasi. Oke, itu bisa. Lalu untuk lebih mengetahui informasinya, kita dapat membuat apa? Banyu. Pertanyaan. Good job. Betul. Good ya. Ingat yang lain juga sambil disimak ya, sambil dilihat, sambil didengarkan juga. Jadi dalam mencari informasi, tadi Banyu bilang harus membaca, harus melihat gambar. Betul. Tapi kita juga dapat apa? Membuat pertanyaan ya, supaya dapat menemukan informasi. Nah, kita mau tanya sekarang. Apa saja pertanyaan yang bisa kita buat? Banyu lagi, ini kan nggak mau jawab ya. Oke, silakan Banyu. Oke. Apa yang dilakukan? Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan? Tiga. Apa, siapa, di mana, kapan, Kenapa, kapan? bagaimana, berapa, ya. Ada 7. Ya, ada 7. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Ya, 7. Kalau disingkat itu biasanya adik simbab. Tapi karena ada berapanya jadi adik simbabe. Adik simbab. Atau adik simbab gitu saja. Bentar ya, saya akan tuliskan supaya kalian lebih ingat. Ya, jadi kita dapat mengajukan pertanyaan. Kemarin kan kita sudah latihan ya, membuat pertanyaan. Kalian yang membuat, itu yang menentukan gambar ya, dari gambar di pulpena atau dari informasi dari sebuah teks, kalian membuat pertanyaan dan menjawabnya. Kemarin kan kita sudah seperti itu ya. Nah, kita mau ingat lagi pertanyaan-pertanyaannya dan kegunaannya ya. Pertanyaan itu masing-masing punya kegunaannya masing-masing. Kalau apa itu untuk menanyakan, kalau siapa itu untuk menanyakan. Nah,
macam-macam. Kalian harus ingat itu. Sebentar, kita tuliskan ya. Pertanyaan. Tunggu ya. Nah, oke. Pertanyaan untuk masih dalam teks atau gambar. Satu apa? Di mana? Adik kapan? Adik sim. Siapa? Sim mengapa? Bagaimana? Berapa? Saya memudahkan kalian singkat ya. Kita kasih warna merah deh di setiap awalan. Adik. Ya, kalau ditanya pertanyaan apa saja, kalian jawabnya cukup jawab ini aja. Adik Simba. Adik Simbab gitu aja. Adik Simbab. Ya. Gitu. Adik Mana? Simbab. Apa? Mana? Berapa? Ya, betul Jojo ya. Halaman pulpena berapa, teacher? Kenapa? Karena Kemarin itu, yang kayak kemarin itu halaman berapa ya, teacher, yang di pulpena itu? yang di pulpena halaman 125. Ada di pulpena kalian sudah ada nih, 125. Nah, kalau apa, itu untuk apa? Untuk menanyakan apa? Ada yang tahu? Benda. Benda. Benda keadaan atau perbuatan. Benda, keadaan, perbuatan ya. Perbuatan. Kalau di mana menanyakan apa? Langsung jawab aja, aku nggak bisa lihat layar. Tempat berlangsung. Halaman berapa, teacher? Sesuatu peristiwa. Ya, tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Halaman 120. Intinya untuk menanyakan tempat ya, itu yang singkat saja. Intinya untuk menanyakan tempat. Kalau kapan, untuk menanyakan apa? Waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Ya, benar, waktu kejadiannya sebuah peristiwa ya. Kalau ini tempat berlangsungnya, ini waktu kejadiannya. Intinya di mana itu tempat, kalau kapan itu waktu. Kalau siapa untuk menanyakan apa? Orang atau pelaku. Orang Benar. Mengapa? Pelaku. Orangnya ya. Mengapa? Teacher. Sebab atau alasan sebuah peristiwa. Sebab atau alasan. Sebab atau alasan. Teacher. Nah, Teacher. Perbedaan cara atau proses peristiwa terjadi. Proses peristiwa jadi. berapa? Siapa yang bisa dijelaskan? Banyak jumlah atau ratusan. Satuan. Banyak ya, tanyakan banyak atau jumlah gitu aja ya. Banyak atau jumlah. Nah, ini ya, katanya dan kegunaannya
untuk menanyakan apa gitu ya. Siapa angkat tangan? Ya, Ruth, kenapa? Teacher, itu halaman berapa ya? Coba lihat chatnya teacher itu di Google Meet. Sudah teacher chat. Teacher, Iya. aku izin ke toilet ya. Oh iya, boleh sayang. Halaman berapa, Ruth? Di chat Meet-nya. Ruth, halaman berapa? 125. 125. Hah? Kok 75? Itu berapa di chatnya? 125. Oh ya, buka di halaman itu kalau mau lihat yang ini ya. Kalau mau lihat di layarnya tinggal di screenshot juga bisa, sama saja. Ya, jadi ini harus kalian ingat ya, ada adik simbab. Adik simbab, ya. Kalau apa untuk benda, kalau di mana untuk tempat, kapan itu untuk waktu, siapa berarti orangnya, mengapa itu sebab, bagaimana itu keadaan atau caranya, berapa jumlah, ya. Jadi kalau ada pertanyaan jawabnya harus sesuai ya. Kalian ditanya kapan kamu berangkat, kalian jawabnya 5 misalkan. Kan nggak nyambung ya. Kalau jumlah itu berarti harus hubungannya sama berapa. Ya. Jadi ini harus ingat dan apa ya? Ya udah ingat, dipahami, diingat-ingat supaya kalau ada pertanyaan, ada sebuah teks, kalian disuruh membuat pertanyaan atau disuruh menjawab pertanyaan, tahu ya. Kalau menjawab mengapa biasanya sebab ya, sebab atau karena. Kalau misalkan mengapa kamu kemarin tidak ikut kelas online? Karena gitu ya, ada kata karena atau sebab aku kemarin sakit misalkan. Jadi ada kata karena atau sebab ya, khusus yang mengapa itu. Nanti kita akan belajar lagi tentang menjawab pertanyaan pakai kalimat lengkap. Tapi sementara ini saja. Oke. Ini ya, jangan lupa. Sekarang kalian kemarin juga sudah membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Sekarang kalian bisa nggak membuat cerita berdasarkan gambar? Bentar, saya akan cari gambar dulu ya. Kita akan belajar membuat cerita berdasarkan gambar. Apa? Gimana? Iya, Jo, itu ya pertanyaannya. Bentar, Cici mau cari gambar dulu. Mana ya? Coba. Buat cerita itu berarti harus lebih dari satu kalimat ya. Jangan cuma satu kalimat. Cici mau kasih contoh membuat cerita dari gambar ini. Dengarkan teacher, habis itu kalian bisa mencoba bercerita ya. Bentar. Lama sekali. Oke. Saya akan buka gambarnya. Mana tadi ya? Karneta sudah kembali atau belum? Belum ya Karneta ya? Oh, belum. Tunggu. Tab. Nah, ini gambarnya.
Nah, misalkan ada gambar seperti ini ya. Ada gambar seperti ini. Terus teacher mau buat cerita dari gambar ini. Ya, misalkan seperti ini ceritanya. Cerita itu bisa ditulis ya, berarti tulisan, bisa juga lisan. Lisan itu berarti langsung diucapkan, itu namanya lisan. Kalau tulisan ya ditulis. Aku suka langsung lisan, Cer. Ya, oke. Jadi mau coba membuat cerita dari gambar ini ya. Singkat saja. Pagi itu keluarga Doni sedang makan bersama. Ada papa, ada mama, ada Doni, dan juga adiknya yang bernama Tiwi. Mereka makan bersama sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas. Doni dan Tini mau belajar, papa mau bekerja, dan mama mau melanjutkan mengurus rumah. Mereka makan makanan yang bergizi. Ada ikan, ada ayam, ada nasi, juga air putih, dan tak lupa buah-buahan. Sebelum makan, keluarga Doni tak lupa berdoa. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati mereka dengan makanan yang bisa mereka makan hari itu. Nah, itu contoh ya. Contoh cerita singkat. Jadi dari gambar, kalian amati gambarnya, lalu kalian bisa mengarang sebuah cerita dari gambar ini. Nah, Cici tadi sudah sebutkan, sudah coba membuat cerita dari gambar. Adakah yang bisa mengulang lagi atau nggak usah mengulang, membuat yang baru tapi tetap dari gambar ini? Ada yang mau coba? Ruth. Oke, Ruth. Ruth mau coba, silakan. Buat cerita dari gambar ini nggak usah panjang-panjang tapi jelas ya. Pada suatu hari ada anak yang bernama Jonas dan adiknya yang bernama Lani. Mereka pada waktu pagi hari setelah sudah online sekolah, mereka mengucap syukur bisa makan dan mereka berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka saling suka berdoa karena dia memuji Tuhan. Dan mereka akhirnya makan dan mereka mengucap syukur. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Oke, terima kasih Ruth. Sudah bagus, hanya nanti kalau membuat cerita jangan terlalu banyak kata yang diulang ya. Kalimatnya harus lebih ditata. Makanya memang untuk bercerita lisan itu susah. Harus ditulis dulu sebenarnya ya. Ditulis supaya tidak ada kata-kata yang double, kata-kata yang sudah kita ulang berkali-kali ya, atau yang akhirnya pokoknya ngomong gitu, akhirnya kata-katanya nggak jelas ngomong apa. Jadi memang untuk membuat cerita alangkah lebih baiknya ditulis dulu baru diucapkan. Tapi kan kita hanya sedikit ya, kita hanya coba saja membuat sedikit cerita, nggak usah panjang-panjang. Coba yang lain bisa nggak? Bisa nggak? Garneta, boleh buat cerita dari ini Garneta. Oke, teacher, tapi aku agak kesulitan. Nggak apa-apa, sebisanya dulu. Mereka ada satu keluarga yang sangat rukun. Mereka suka berbagi dan suka menyayangi semuanya. Mereka pada pagi hari mereka memasak
memasak ikan, tempe, ayam, dan telur. Dan mereka juga menyiapkan nasi hangat dan air dan buah-buahan. Sudah, teacher. Wah, ya. Oke, good ya. Terima kasih Garneta. Bisa kan? Bisa kok. Tapi memang kalau nggak ditulis, kalau spontan seperti ini tuh kadang masih ini ya, masih bingung. Harus ditulis dulu memang. Nggak apa-apa, kita kan hanya mencoba dulu ya. Bagus, terima kasih sudah. Kenapa ini kok bergeser fotonya? Maaf. Mana tadi ya? Kenapa bergeser fotonya ini? Sebentar. Oke, sebentar. Ditampilkan lagi fotonya tadi bergeser. Jadinya nggak sama. Oke, ini dia. Tunggu Banyu mau coba ya habis ini ya. Bentar. Ini dia. Nah, oke. Banyu angkat tangan tadi. Ya. Silakan Banyu. Ada satu keluarga sedang makan bersama. Sebelum makan, mereka tidak lupa berdoa. Mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan. Setelah berdoa, mereka makan dengan bahagia. Oke. Terima kasih Banyu. Nah, seperti Banyu ya. Banyu menulis dulu, tidak apa-apa. Tapi kalimatnya itu enggak diulang-ulang ya. Kalimatnya teratur karena menulis dulu. Boleh seperti itu ya. Jadi memang supaya teratur ditulis dulu kalimatnya. Terima kasih. Tapi yang lisan tadi juga sudah bagus. Oke, gitu ya cara membuat cerita berdasarkan gambar. Kalau gambar ini, sebentar, itu mau stop dulu. Kalau gambar ini ada yang ini enggak? Bentar ya. Laptopnya sudah agak lemot. Ini gambar apa ya? Kok belum muncul? Ini gambar apa? Ya, jawab. Bermain egrang. Orang bermain egrang. Egrang itu berasal dari daerah mana? Tahu nggak? Daerah mana ya egrang? Ada di buku kalian loh. Halaman berapa, teacher? Nggak tahu. Egrang dari daerah mana egrang itu? Permainan apa? Permainan tradisional. Permainan tradisional dari Jawa Barat ya. Egrang itu permainan tradisional dari Jawa Barat asalnya. Nah, itu ya, cara mainnya seperti itu. Misalkan kita buat cerita seperti ini. Di suatu pagi, anak-anak sedang berkumpul bersama di lapangan. Mereka memutuskan untuk bermain permainan tradisional, yaitu egrang. Mereka membuat perlombaan sederhana.
Mereka membuat perlombaan bermain egrang. Mereka mulai perlombaannya. Ada Tony, ada Dono, ada Indro, dan juga ada Mela. Mereka memulai permainan egrang dengan sangat sukacita. Ayo, 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 ayo. Dan mereka memenangkan dan Mela memenangkan permainan lomba egrang. Mereka pun bersukacita walaupun yang lainnya tidak menang. Nah, kalau lisan memang kata-katanya tidak selancar kalau ditulis dulu ya. Memang lebih baik ditulis dulu cerita itu. Nah, gitu ya. Jadi dari gambar kita bisa mengamati, oh ini main apa sih? Oh, main egrang. Wah, bisa buat cerita itu. Anaknya ada berapa ya? Anaknya ada 4. Wah, laki-lakinya 3, satunya perempuan. Mainnya di mana ya? Di tanah lapang. Oh, di lapangan ini sepertinya. Nah, mereka gimana ya wajahnya? Ada yang tegang, ada yang sukacita, ya kan? Nah, jadi bisa kita kreasikan ya. Coba ya, sekarang tugasnya anak-anak ya. Tugas kalian adalah menulis cerita berdasarkan gambar yang ini. Yang sekarang ini. Ya. Menulis cerita, ditulis sekarang di bukunya supaya nggak lupa. Menulis cerita berdasarkan gambar yang dibagikan ini. Kita screenshot nanti dikirim di Google Classroom ya. Kalian tulis cerita berdasarkan gambar ini. Gambar apa ini? Anak bermain egrang, ya. Oke ya, mengerti ya? Menulis cerita, nggak usah panjang-panjang. 4 kalimat minimal, ya. 4 kalimat minimal. Cicit di grup ya, oke, cicit di grup ya. Tugasnya menulis, bentar. Ya, nanti di grup juga ya, tapi cicit di sini juga. Tugasnya menulis cerita berdasarkan gambar di samping. Nulis ya, berarti kalian tulis. Tadi kan sudah lisan, latihan lisan. Ini kalian tulis minimal 4 kalimat. Nanti teacher tulis juga di grup ya, supaya ingat. Oke, gitu ya. Bahasa Indonesia kita selesai materinya. Ditanyakan. Any question? Ada yang mau ditanyakan sayang atau sudah? Sudah, teacher. Sudah ya. Oke. Bentar. Materi lainnya itu tentang kosakata sudah pernah kita pelajari ya. Kosakata itu intinya kalian mencari di kamus. Ini Ruth kemana? Oke. Kalau nggak ada kita next ke materi PPKN juga sudah. PPKN tentang apa kemarin? Ada yang ingat? Peraturan. Di mana? Peraturan di lingkungan. Peraturan di sekolah. Di lingkungan sekolah, di Ya. lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah ya. Kalau subtema 3 ini masih di lingkungan sekolah ya. Peraturan di lingkungan sekolah. Sebutkan, ulang lagi ya. Jadi ulang supaya nggak lupa. Sebutkan. Satu anak satu. Contoh peraturan atau tata tertib di sekolah. Yuk sebutkan. Apa saja? Ya. Ya, Jojo, silakan Jo. Apa Jo? Sebelum masuk ke kelas. Apa Jo? Berbaris masuk ke kelas. Berbaris sebelum masuk ke kelas, kata Jojo. Oke, betul. Siapa lagi?
Siapa lagi sebutkan contoh tata tertib atau aturan di sekolah. Di sekolah ya. Aku. Oke, sebentar ini laptop teacher lemot. Ya, Garneta, apa Garneta? Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Tadi Jojo berbaris sebelum masuk kelas. Garneta berdoa sebelum belajar. Boleh. Oke, apa lagi? Selain dua itu, masih banyak. Memakai seragam dengan rapi dan sesuai jadwal. Memakai seragam dengan rapi dan sesuai jadwal. Betul. Betul ya, itu juga termasuk aturan di sekolah. Terus, siapa lagi bisa? Banyu. Apa Banyu satu contoh tata tertib di sekolah, Banyu? Banyu. Apa Banyu? Banyu. Ya, Banyu nggak dengar teacher sepertinya ini. Banyu, dengar teacher atau tidak? Iya, teacher. Nah, sebutkan satu contoh peraturan di sekolah, Banyu. Berbaris sebelum masuk sekolah. Sudah tadi Jojo sudah. Yang lain. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, betul. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Itu juga termasuk tata tertib di sekolah ya. Tata tertib di sekolah. Oke. Sebentar. Nah. Sudah, berarti itu ya. Banyak aturan di sekolah. Memakai seragam, berbaris, berdoa, buang sampah di tempatnya. Tidak gaduh atau tidak ramai ketika guru menjelaskan, ya kan? Dilepaskan. Tidak boleh mengobrol dengan teman saat upacara. Nggak boleh ngobrol dengan teman saat upacara ya. Harus dilakukan dengan hikmat, dengan rapi. Nggak boleh ada ngobrol. Fokus, betul, fokus. Izin kepada guru ketika mau ke toilet, ya kan? Biasanya kan gitu kalau di kelas. Melakukan piket kelas. Sesuai jadwal. Sesuai jadwal, betul. Ya, banyak aturan di sekolah itu ya. Kalian nanti mungkin akan disuruh menyebutkan. Di rumah juga ya, di rumah banyak. Oke. Sudah, itu materinya jangan lupa ya. Kita hanya refresh sedikit saja supaya kalian nggak lupa materinya. Kalau matematika kita kemarin belajarnya tentang apa? Pembagian. Yes. Pembagian. Pembagian itu berarti bagaimana? Membagi. Kebalikan dari perkalian. Ya, benar. Kebalikan dari perkalian. Kalau pembagian berarti apa? Membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Ya. Bendanya dibagi sama banyak. Intinya harus dibagi dengan sama banyak. Kalau pembagian ya. Pembagian juga bisa dilakukan dengan apa? Pengurangan berulang sampai Mengurangi sampai 0. Sampai 0, sampai habis ya. Sampai 0 sampai habis. Masih ingat ya, kalian kemarin sudah mengerjakan juga. Sudah bisa. Tinggal kalau sudah hafal perkalian lebih enak, mengerjakan pembagiannya lebih cepat. Ya. Oke. Sebentar, teacher lihat dulu apakah ada materi yang terlewat. Sepertinya sudah semua. Oke. Oh, SPDP sekarang.
Matematika sudah ya, kemarin kita sudah bahas banyak matematika. SBDP kita bahas apa ya di tema ini, tema 3? Menggambar imajinatif. Gambar imajinatif. Sudah pernah kita bahas juga ya di tema 1 ya, menggambar imajinatif. Ganeta menggambar apa itu? Ikan. Apa Ikan itu Ganeta? itu. Coba jelaskan. Ini adalah ikanku. Oke. Ini adalah ikanku. Dia yang besar bernama Kylie, yang kecil bernama Mia. Yang bernama Kylie suka makan. Dan dia kalau dikasih makan suka langsung menyiapkan mulutnya. Oh. Sudah. Ganeta punya ikan ya? Iya. Oh iya. Koki. Oh. Bentar, ini lihat ini. Oke, Ganeta punya ikan, jadi Ganeta menggambar ikannya ya. Oke, ya. Banyu ambil apa itu? Teacher, gimana kan sesuai dengan soal yang di buku? Iya, memang saya sesuai dengan soal. Ganeta hanya menunjukkan gambarannya. Coba, mana yang... Oh ya, benar, sesuai dengan soalnya. Apa itu, gambar apa? Tomat. Ini kan gambarnya. Kelihatan. Tomat. Nah, tugasnya itu apa? Membuat gradasi warnanya ya. Coba. Oh ya, betul. Banyu sudah membuat gradasi ya. Membuat gradasi itu yang ujung-ujungnya dikasih warna yang lebih gelap ya. Pinggir-pinggirnya. Jojo juga. Itu Ganeta juga. Coba tunjukkan semua. Semua lihat. Tunjukkan gambarnya. Yuk. Sebentar. Ini kenapa ya? Oh, ya. Oke, good. Sudah membuat gambar semua, mewarnai gradasi ya. Jadi yang pinggir itu dikasih warna yang lebih gelap. Kalau mewarnai gradasi itu. Yang tengah lebih muda. Ya. Terus arahnya juga harus searah ya. Searah. Nanti, aduh. Ini lemot laptopnya tidak, maaf. Bentar ya. Itu masuk di HP dulu. Oke. Kenapa feedback? Itu nggak bisa lihat di laptop, tapi di sini bisa ya. Oke. Suara Teacher jelas nggak? Teacher kok macet? Macet ya? Oh, sudah jelas sepertinya. Dengar suara Teacher? Dengar nggak? Dengar. Iya, laptopnya itu macet. Cuma Teacher saya yang macet. Oh ya, karena laptopnya macet ini, nggak tahu makanya nge-lag ya, jadi macet-macet gambarnya. Oke, terima kasih sudah membuat gambar imajinatif ya, sesuai buku, gambar tomat tadi katanya. Gradasi ya,
mewarnai dengan cara gradasi. Ingat ya, namanya itu gradasi. Jadi warnanya itu nggak cuma satu, dipadukan. Jadi kalau misalkan menggambar, yang pinggir itu dikasih merah misalkan, merah tua. Nanti agak ke dalam merahnya lebih, cara mewarnainya lebih nggak ditekan ya. Nanti semakin ke dalam, ganti warna boleh yang lebih muda, merah muda misalkan. Jadi gradasi itu bisa 2 warna, bisa 3 warna, tergantung ya. Oke, ini Cici nggak bisa ini laptop ini. Sudah kita pelajari ya, kalau gambar imajinatif intinya menggambar sesuai apa? Imajinasi atau khayalan. Jadi kalian menghayal, mengimajinasikan suatu benda lalu kalian gambar. Itu namanya menggambar imaj. Alat-alat untuk menggambar, alat dan bahan apa saja sebutkan. Alat untuk menggambar. Ya, sebutkan apa saja, langsung saja. Buku gambar, pensil, penghapus, pensil warna, pengklayon atau krayon, atau spidol dan penggaris. Oke, Karneta angkat tangan. Buku gambar, pensil, penggaris, penghapus, spidol atau krayon atau pensil warna, dan sudah teacher. Sudah, oke, itu ada di layar sebetulnya ya. Banyak ya, pokoknya ada pensil warna. Pastinya pensil dulu ya, yang buat gambar kan pensil, penghapus, rautan kalau butuh nanti ya, penggaris, alat warna macam-macam ya. Kalian ada yang pakai pensil warna, ada yang pakai spidol, ada yang pakai krayon. Mungkin juga suatu saat pakai cat warna boleh juga. Ya. Oke, buku gambar juga jangan lupa. Aku pernah melukis. Melukis ya, nanti kalau pakai cat warna jadinya melukis kita. Oke, itu materi SBDP-nya tentang gambar imajinatif ya. Jangan lupa. Sampai sini sih penjelasannya teacher. Kita sudah mereview tema 2, subtema 3. Ada pertanyaan soal semua mata pelajaran. PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas? Tidak. Tidak. Tidak ya. Oke, jadi nanti kalian tinggal belajar ya, mengulang kembali, dibuka video-videonya di Google Classroom boleh. Terus dilihat lagi, kalau kan teacher kirimkan rekaman ya, ini kan direkam, kalian boleh lihat lagi kalau mau belajar, atau dengan mengisi pulpena. Nggak harus disuruh, nggak apa-apa ya. Misalkan kalian ngerjakan, nggak apa-apa, kerjakan aja. Nggak harus disuruh, nggak apa-apa. Supaya latihan mengerjakan soal, ya. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai. Nah, terima kasih pengumuman. Ya, Karneta. Teacher, tanggal 6 katanya kakakku, Senin itu katanya tatap muka ya. Oh, Senin ya. Kalau wacananya ya dari dinasnya, dari pemerintah itu memang sudah boleh tatap muka. Cuman kita nggak langsung Senin ya, berproses. Jadi Senin itu guru-gurunya teacher dulu yang ke sekolah semuanya ya. Kalau selama ini kan di rumah ya, ada yang ke sekolah, ada yang di rumah ganti-gantian. Nah, mulai Senin besok itu semua gurunya sudah ke sekolah. Nanti mungkin kita mau persiapkan ruangannya, ya kan? SOP-nya, SOP itu standar operasional ya. Jadi untuk bisa tatap muka itu kalian harus ngapain aja? Apa, Banyu? SOP itu aturan kan, teacher? Iya, aturan, betul. Kita sudah belajar aturan ya. Jadi aturannya apa saja? Kalau kalian harus tatap muka itu kan nggak boleh sembarangan ya, harus cuci tangan, nggak boleh ngobrol deket-deket sama temannya, pakai masker dan sebagainya. Itu harus sangat ditaati ya. Aturan di sekolah sekarang ada aturan di sekolah ya. Kita
tadi kan belajar aturan di sekolah. Ini juga aturan di sekolah. Cuci tangan, pakai masker itu termasuk. Ya, Banyu? Boleh bawa bekal? Boleh, tapi nggak tahu ya, nanti akan diinformasikan. Biasanya sih kalau tatap mukanya masih di awal gini, boleh bawa bekal, tapi makanya nggak boleh berkerumun biasanya. Tapi nggak tahu nanti ya, lihat dulu ya. Nanti akan diinformasikan ya. Tapi bertahap dulu, teachernya dulu yang ke sekolah, nanti baru anak-anak akan diinformasikan kemudian ya. Kita berdoa ya, semoga kalian ke sekolah bisa ketemu teman-teman. Senang nggak kalau ke sekolah? Senang nggak? Senang. Senang ya, ketemu teman-teman. Apa Banyu? Apa Banyu? Sudah kangen sekolah, teacher. Senang, oh sudah kangen sekolah. Iya, tadi juga kangen ke sekolah. Kalau ke sekolah nggak ada anak-anak itu ya sama aja, nggak rame gitu ya, sekolahnya sepi. Kalau ada anak-anak kan rame enak. Cuma kan kita lagi pandemi, jadi nggak boleh rame-rame. Harus tetap jaga jarak. Oke, kita doakan semoga kita cepat bisa sekolah ya. Semoga keadaannya semakin membaik, semuanya aman. Yang penting kalian taat dengar-dengaran sama teacher, sama orang tua ya. Oke, itu saja materi kita. Setelah ini kan kalian apa pelajarannya? Agama. Nah, terima kasih pengumuman ya. Kenapa kok teacher lama sekali tematiknya? Karena agamanya nggak ada Google Meet, agamanya nggak ada kelas online ya. Jadi teacher Tatit berpesan kalau agamanya, PADB-nya, kalian langsung ke Google Classroom mengerjakan tugas. Ada tugas nggak di Google Classroom? Sudah sempat lihat? Belum dilihat, Ya, teacher. nanti dilihat ya, nanti dilihat setelah ini. Jadi tidak ada meet lagi. Nanti setelah agama juga tidak ada meet. Ini hanya terakhir kita meet ya. Jadi setelah ini kalian bisa cek Google Classroom-nya, kalian kerjakan PADB-nya. Lalu tugas-tugas yang belum, jangan lupa dikumpulkan. Dan tugas hari ini ya, jangan lupa membuat cerita berdasarkan gambar yang sudah dikirimkan tadi. Ya, oke, itu saja. Ada pertanyaan lagi, Nak? Teacher, Ya, nanti gambarnya yang membuat itu dikasih gambar nggak? nggak usah. Kalian tinggal menulis cerita. Gambarnya nanti lihat di Google Classroom ya. Bisa akan upload di Google Classroom gambarnya. Oke, teacher. Ya, langsung nulis cerita ya, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai gambar lagi. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah jelas ya. Kalian semua harus sehat-sehat ya, jaga kesehatan supaya kita juga bisa cepat ketemu di sekolah. Oke, kita mau akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Kita mau berdoa. Jadi yang mau pimpin dalam doa ya, tadi kan sudah Berneta, sekarang Titi ya yang mau pimpin dalam doa. Nanti setelah berdoa jangan live ya, kita mau foto dulu ya. Kita nggak pernah foto. Kita mau foto, lihat kamera dulu ya. Tapi kita berdoa dulu. Yuk, kita mau berdoa bersama-sama, tutup mata, lipat tangan, sikapnya yang baik. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar tematik tema 2, subtema 3. Banyak yang sudah kami pelajari Tuhan, kami sangat terbatas. Berikanlah hikmat, berikanlah kepandaian kepada anak-anak-Mu ini, kepada Banyu, kepada Jojo, kepada Garneta, kepada Ruth, Melody, Amel, Nathan, dan juga Kevin yang tidak bersama dengan kami. Engkau berkati satu persatu anak-anak-Mu ini, berikanlah kepandaian, berikanlah hikmat, berikanlah sukacita dan semangat dalam belajar dan dalam memahami setiap materi yang ada. Tuhan terus berkati kesehatan mereka, berikan mereka kesehatan yang selalu sehat, stamina yang fit, sehingga mereka boleh tetap sehat untuk boleh beraktivitas dan juga belajar. Berkati papa mama orang tua mereka di rumah, berikan juga kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk mendidik, membimbing anak-anak di rumah. Berkati semua usaha pekerjaannya Tuhan yang membuatnya berhasil.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Kami akan belajar PADB, mengerjakan tugas, juga Tuhan yang memampukan kami semua satu persatu untuk mengerjakan dengan tanggung jawab, semangat, dan mandiri. Kami berdoa untuk aktivitas kami nanti juga setelah belajar, Tuhan juga memberkati kami masing-masing. Jika kami akan merencanakan untuk tatap muka, Tuhan juga berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Indonesia boleh kembali pulih karena Tuhan yang senantiasa memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami serahkan semuanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hadap kamera semua. Kita mau ambil foto dulu sebentar. Hadap kamera. 1, 2, 3. Oke. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih teacher, Tuhan memberkati. Dadah. Teacher, kenapa PHP-nya kok bisa?